Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yang sangat luas, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Sehingga akhirnya kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun 1435 Hijriah, yang hari ini masuki hari ke-12 kalau nggak salah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir hayat. Insya Allah kita yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Jamaah kajian Zuhur yang dirahmati Allah, untuk tema atau judul hari ini yaitu menggapai pahala di bulan Ramadan, temanya. Dan insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Feruz. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin kita punya waktu sampai pukul 1:30, jadi sisakan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Oke, mungkin sebelum dimulai kita sama-sama lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadrun al-muslimun, uhayyukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Ayol ikhwah rahimakumullah, kita sering mendengar ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita diseru dengan, atau puasa diwajibkan dengan seruan iman. Puasa diwajibkan dengan seruan iman. Nah, ayatnya tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minun, ya. Jadi ada perbedaan antara al-mu'minun dengan alladzina amanu. Al-mu'min bentuk tunggalnya, atau al-mu'minun bentuk jamaknya. Nah, sini alladzina amanu. Kalau ini sama, yang beriman, ini juga yang beriman. Cuman kalau yang pertama berbentuk nomina, artinya status. Kalau yang kedua berbentuk kata kerja, artinya dinamis, tidak statis deh. Bekerja. Nah, jadi kewajiban puasa itu diseru dengan iman yang bekerja, aktif, gitu. Bukan status. Kalau mukmin itu status.
Nah, di dalam hadis dikatakan juga iman itu naik turun. Sebenarnya itu judul bab juga jadinya di dalam kitab Sahih Bukhari, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman ini kalau kita ilustrasikan ya, atau kita kasih gambaran seperti orang yang sakit ya. Orang sakit, kita semua pernah sakit mungkin. Ada yang minum obat, ada yang ke dokter, ada yang ke rumah sakit. Dalam rangka apa? Berupaya supaya sembuh. Nah, sembuh itu karena obat, dokter, rumah sakit, atau karena Allah? Nah, dalam Al-Quran itu Nabi Musa mengatakan, "Idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau aku sakit, yang menyembuhkan Allah, Tuhan Dia. Sedangkan obat, dokter, rumah sakit itu disebutnya asbab, hal-hal yang mengantarkan kepada kesembuhan. Ya, media saja dia, medium. Nah, terhadap medium ini kita berikhtiar, ya. Terhadap yang membuat itu efektif, kita beriman. Kita ini dapat gaji karena apa? Karena kerja. Nah, kerja itu hanya asbab. Jadi jangan beriman pada kerjanya, jangan beriman pada obat, jangan beriman pada dokter atau pada rumah sakit. Tapi terhadap sebab-sebab itu kita berikhtiar. Adapun yang diimani itu adalah yang menciptakan sebab. Jangan dibalik ya. Jadi jangan beriman kepada sebab. Nah, puasa itu diwajibkan dengan memanggil iman yang bekerja. Kemudian dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi bukan hal baru ya. Kemudian la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian mau menjalankan ibadah puasa. Walaupun sering dikatakan dengan puasa menjadi takwa, tapi kalau tafsir aslinya itu karena takwa orang berpuasa, bukan karena berpuasa orang takwa. La'allakum tattaqun itu artinya mudah-mudahan kalian bertakwa, dalam arti kalian mau menjalankan kewajiban tersebut. Nah, itu kenapa dipanggilnya pakai iman yang bekerja. Karena nanti kalau iman itu bekerja, ketakwaan ada. Tapi kalau iman tidak bekerja, ketakwaan tidak ada. Jadi karena ada kepercayaan kepada yang menciptakan sebab, maka kita akan bertakwa, akan berhati-hati. Nah, sama saja. Di dalam puasa dijanjikan pahala, dijanjikan ampunan. Itu ampunan itu karena puasa atau dari Allah? Dari Allah. Puasa hanya medianya. Tapi harus dilalui. Semua media, semua sebab, semua faktor itu wajib ikhtiar. Nah, jadi itu kaitannya antara iman, takwa dengan amal gitu. Ya, iman, takwa dengan amal. Nah, kita ini semua pernah lah mengendarai kendaraan bermotor ya. Ataupun kalau tidak pernah mengendarai, pernah naiklah, minimal pernah. Mana lebih penting, rem apa gas di kendaraan bermotor? Kalau ibu-ibu itu gas, kalau nggak ada gas dapurnya nggak nyala. Kalau bapak-bapak rem, uang belanja harus direm. Yang pasti kalau ada kendaraan bermotor nggak ada gasnya, ya supaya jalan dia didorong. Itu bukan kendaraan bermotor namanya.
kalau tidak ada remnya, kalau udah jalan nggak bisa berhenti. Kemudian jalan-jalan di ibu kota dan sekitarnya ini tambah macet atau tambah lancar? Hah? Tambah macet ya. Itu udah berbagai macam upaya sih kayaknya dilakukan. Tapi pertanyaannya begini, kok dilakoni? Kenapa macetnya kota ini kita lakoni? Kadang-kadang butuh waktu 3 jam perjalanan ya untuk sampai ke tempat kerja itu. Tapi dilakoni. Bangun sebelum subuh, bukan untuk sholat malam, supaya nggak telat aja gitu. Dilakoni. Kenapa dilakoni? Bahkan nggak ada tuh yang jerak datang ke Jakarta. Termasuk adik saya tuh. Adik saya dulu waktu kerja di Palembang, dia kalau tugas ke Jakarta itu ngomel. Jakarta ini. Terus dia bilang, ngapain kau bang di Jakarta ini? Habis umur di jalan. Ya benar juga kalau dihitung ya. Habis umur kita di jalan. Sekarang dia pindah ke Jakarta. Ngapain pindah? Mau ngabisin umur di jalan. Nah, kenapa dilakoni, Bu? Mbak, kenapa dilakoni ini? Jakarta, Kalideres, mulai dari Bekasi, Bogor, semua datang. Busway lancar, ngantri di halte ya setengah mati juga gitu. Tapi dilakoni karena ada yang ingin diraih. Nah, Ramadan itu luar biasa itu. Setelah kita dipanggil dengan seruan iman, ya, dan dikatakan ini juga sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Nah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian mau melakukannya, dikasih stimulus. Ada ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa sebelumnya. Kemudian ada mudha'afatul ajr, ya. Mudha'afatul ajr itu pelipat gandaan pahala. Salat wajib atau ibadah sunnah setara ibadah wajib pahalanya. Ibadah wajib kalau di luar Ramadan itu 10 kali diganjarnya, di dalam Ramadan bisa sampai 700 kali. 700 itu dalam bahasa Arab artinya banyak. Banyaknya ratusan gitu. Bukan 700 persis. Jadi orang Arab tuh kalau bilang banyak begitu 7, 70, 700, 7000 gitu. Artinya banyak. Kalau di bawah 7 itu jamak, ya, jamak tapi sedikit, plural tapi sedikit. Kalau 7 itu baru banyak gitu. Itu menggambarkan banyak. 7 lapis langit itu bukan persis dihitung 7, tapi berlapis-lapis dan banyak gitu. Itu gaya bahasa Arab itu, gaya bahasa Arab klasik. Kalau sekarang udah jarang dipakai itu gaya bahasa itu. Masih ada di dalam Quran, dalam hadis gitu. Maka kalau dikatakan dilipat gandakan 700 kali, berarti itu banyak-banyaknya tuh ratusan nggak kehitung gitu. Ratusan kali lipat nggak bisa dihitung-hitung gitu. Nggak bisa dipastikan angkanya berapa. Kemudian apalagi keistimewaannya itu? Ada Lailatul Qadar, ya kan? Kemudian bagi orang yang berpuasa ya dengan baik, ya, itu untuk masuk surganya itu dikasih pintu khusus. Babur Royah, pintu Royah, ya. Free flow itu, nggak ada antri kayak masuk tol gitu, gerbang tol gitu. Masih pakai portal kuno banget kita ini ya. Padahal teknologi radio digabung dengan pulsa, digabung dengan apa tuh sekarang orang di mana-mana udah free flow gitu. Elektronik, gerbang tuh elektronik harusnya. Nah, tapi nggak apa-apa lah urusan di sini. Yang penting kita nanti masuk surganya free flow. Gerbangnya gerbang Royah. Nah, begitu banyak opportunity di dalam Ramadan. Mau dilakoni nggak? Aneh kan kalau macetnya Jakarta, sumpeknya, panasnya, kalau hujan banjirnya, itu dilakoni sampai ada orang kendaraan bermotor dinaikkan ke dalam gerobak segala macam. Paling antik lah udah dilakoni. Nah, Ramadan ini mau dilakoni nggak? Nah, bagaimana ngelakoninya? Itu pertanyaannya. Apa yang digas, apa yang direm di dalam bulan Ramadan?
ya kan? Harus ada yang digas dan ada yang direm. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini puasa dari pagi sampai pagi lagi atau sampai maghrib saja? Sampai maghrib. Dan kita ini diwajibkan puasa sepanjang tahun atau sebulan aja yang sepanjang hari? Sebulan aja. Di luar bulan Ramadan puasanya itu hanya ada Senin, Kamis atau Ayyamul Bid, ya. Ayyamul Bid itu puasa purnama 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ada juga yang 14, 15, 16 selama masih purnama lah. Ada lagi puasa Asyura, ada lagi puasa Tasu'ah, ya. Ada banyak lah, ada beberapa puasa sunnah, tapi yang termasuk yang paling banyak itu ada puasa Daud. Dan tidak boleh puasa itu hari Senin puasa, hari Selasa puasa itu nggak boleh, kecuali Ayyamul Bid. Nggak boleh Senin, Selasa, Rabu, kecuali Ayyamul Bid. Jadi hanya boleh Senin, Kamis. Kalau Ayyamul Bid tanggal 3 hari itu boleh ya, Senin, Selasa, Rabu, atau Selasa, Rabu, Kamis, atau Rabu, Kamis, Jumat. Jadi selalu begitu puasa itu. Dan tidak boleh puasa itu dari pagi sampai pagi lagi, wisol. Tidak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya puasa itu latihan, bukan kehidupan. Puasa itu bukan kehidupan, maka dia selalu lebih sedikit. Maksimum sama kehidupan. Ya, puasa Nabi Daud kan, sehari puasa. Itu kalau ibarat main bola, ya, ada latihan, ada pertandingan. Ngapain latihan terus nggak pernah tanding kan? Nah, itulah hakikat puasa, latihan. Nah, apa yang dilatih? Apa yang dilatih? Kalau secara kaifiat mah semua tahu dah. Apa yang diminta kita tinggalkan di bulan Ramadan? Ya. Makan, minum. Makan itu makan yang halal apa yang haram? Yang halal yang diminta, bukan hanya yang haram. Hubungan suami istri, ya. 3 itu aja yang pokok. Itu kalau dilakukan batal puasanya, hilang pahala. Nah, nanti ada lagi yang kalau dilakukan nggak batal puasa tapi hilang pahalanya saja. Hilang pahalanya. Ibarat orang itu kalau kerja nggak dapat gaji, mau. Ya. Kalau bisnis nggak dapat untung. Aneh juga tuh, ada yang mau ngelakoni sesuatu tapi nggak dapat apa-apa. Itu aneh. Mau beramal nggak dapat upah, nggak dapat untung, nggak dapat pahala gitu. Walau pahala nggak dapat, itu aneh. Ya. Nah, demikian. Jadi hanya latihan pada dasarnya. Nah, apa yang dilatih? Nah, dalam hadis dikatakan dalam bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya fursoh, kesempatan masuk surga luar biasa. Jadi kalau sudah ada orang yang melalui Ramadan itu 20 kali, 30 kali terus gak masuk surga, itu kebangetan sebenarnya, ya. Udah 4 kali dibuka gak masuk gitu. Pintu neraka udah 40 kali ditutup, masuk gitu. Berarti luar biasa itu orang bisa menembus gitu kan. Ya. Itu biasa nerabas busway kali ya. Nah, kemudian hadisnya juga wasudifati syayatin, setan dibelenggu. Jadi surat izin menggodanya dicabut tuh bulan Ramadan. Sehingga ya, antara pesona dunia dengan hawa nafsu itu langsung nggak pakai calo. Kalau dulu kan ini ada tiket dosa nih, siapa mau beli? Ada tiket ke neraka gitu. Setan kan selalu nawarin gitu. Nah, ini nggak ada. Maka dilatih hawa nafsunya langsung gitu, nggak pakai calo berhadapan. Bisa nggak dikendalikan hawa jiwanya? Kalau bisa tadi kasih lipat ganda pahala yang luar biasa. Sebenarnya itu hanya stimulus saja. Nah, kalau berhasil, nah manfaatnya balik kepada diri, jadilah manusia yang
yang unggul. Manusia unggul itu bukan manusia yang IQ-nya sekian ratus gitu, bukan. Bukan yang fisiknya besar, bukan yang jago matematik, bukan. Bukan yang bisa ngoprek, ya, baik mekanik maupun elektronik, ya, atau IT, gitu, ngoprek IT. Ya, itu memang suatu keahlian ya, skill. Ada kelebihan, tapi tidak unggul. Contoh ya, ada orang ngoprek tapi akhlaknya buruk, maling deh, ya kan? Nah, akhlak itu kaitannya dengan kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Nah, itulah dilatih di bulan Ramadan. Tapi hanya latihan kan? Nanti ada saat berbukanya. Nah, tapi tadi tergantung motifnya apa? Ada iman nggak di dalam melakukan itu? Aktif nggak imannya? Kalau bukan dasarnya iman, ya, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan semesta, yang menciptakan juga surga dan neraka, maka puasanya itu lebih kepada budaya, atau bahkan kadang terpaksa gitu, ya. Nggak enak sama temen gitu nggak puasa gitu. Nah, kalau begitu biasanya nanti filosofinya itu habis puasa dia puasin, tidak berhasil mengendalikan, malah liar tambah parah gitu. Seperti orang yang di penjara kemudian tiba-tiba lepas dari penjara itu, ya. Nah, di dalam bulan Ramadan yang di penjara itu setan, bukan hawa nafsu. Dosa itu kan terjadi karena hawa nafsu mengikuti pesona dunia secara berlebihan. Kalau setan itu calonya, ya, nyipasin doang, ya, atau promotor. Nah, hawa nafsu tidak dipenjara, tidak boleh bahkan. Sahabat tuh pernah mau memenjara hawa nafsu, pengen supaya ibadahnya sekelas Nabi. Kata Nabi, aku sholat, aku juga menikah, aku puasa, aku juga makan, kata Nabi, berbuka. Nabi hidupnya tidak semuanya ubudiyah, nggak sholat terus, enggak, macam-macam kehidupan Nabi. Nah, tetapi kalau hawa nafsu itu tidak bisa dikendalikan, ya, maka dampaknya luar biasa. Ada nggak manusia yang hidungnya sepanjang belalai gajah, kukunya setajam kuku harimau, taringnya sekuat taring singa? Ada. Tapi pernah nggak dengar singa sama harimau sama gajah dan makhluk-makhluk besar lainnya itu dan buas berkolaborasi merusak hutan? Ada. Manusia, ya, kukunya juga, ya, paling kalau nyakar cuman baret doang gitu, ya. Itu bukan cuman bisa gunduli rambut gitu kan, gunduli hutan juga bisa. Kenapa? Ya, manusia kenapa punya daya rusak yang luar biasa? Yaitu ketika hawa nafsunya tidak dikendalikan. Tapi tidak mungkin manusia hidup tanpa hawa nafsu, nggak bisa jadi khalifah. Boro-boro jadi khalifah, berhenti dia Adam sama Hawa aja gitu, selesai, nggak ada generasi. Tapi karena ada hawa nafsu, pengen cepat, ya, cepat pindah dari satu tempat, ada teknologi jet. Pengen berkomunikasi jarak jauh, ada teknologi telekomunikasi. Pengen bisa sambil jalan-jalan, ada selular atau mobile. Itu kan karena ada keinginan, ada hawa nafsu. Nah, dorongan jiwa ini kalau dia tidak terkendalikan, kapan harus digas, kapan harus direm, ya sama kayak mobil, nabrak. Nah, jadi puasa itu memang ada pahala yang besar dan itu otomatis kita akan dapat. Tapi hakikatnya adalah pada pengendalian hawa nafsu. Jadi memaksimalkan Ramadan itu, ya, adalah memaksimalkan latihannya. Otomatis pahalanya maksimal. Otomatis pahalanya maksimal. Nah, kalau pengendaliannya tidak maksimal, pahalanya pun tidak maksimal.
Bahkan kalau pengendaliannya gagal, nah bukan hanya pahalanya yang batal, tetapi kualitas kemanusiaan kita pun turun menuju ke arah binatang. Cuman binatang sengikut-ngikuti nafsunya dengan naluri, nggak ada tuh tadi ya, yang merusak. Karena dia begitu kenyang, selesai. Kalau manusia seperti nggak ada kenyangnya deh. Seperti tidak ada kenyang. Hawa nafsu itu bisa puasa. Hawa nafsu itu cuma bisa lemas. Makan deh banyak-banyak. Lemas kan? Setelah itu lapar lagi gak? Pengen makan lagi. Nah, jadi harus dikendalikan. Bukan dibelenggu, dikebiri, bukan pula dihilangkan ya, dimusnahkan. Tidak pula dia dipenjara, tapi dia dikendalikan. Ayolah rahimakumullah. Ramadan itu hanya 29 sampai 30. Nah, mari dimaksimalkan itu 29 sampai 30 hari itu. Kalau dibanding dengan setahun 360 hari itu sedikit ya. Dan mungkin kurang dalam arti setan nganggurnya kan cuman, bukan nganggur sih dia, dicabut SIM-nya itu kan cuma sebulan. Selebihnya itu kalau ngegoda setan itu pernah tidur nggak? Pernah. Kalaupun mungkin ada yang tidur, ada juga yang gantiin. Ya sip-sipan terus kalau setan itu. Setan tuh paling inilah. Kalau soal etos tuh nggak ada tanding lah. Ya, etos kerja setan itu. Goda itu luar biasa. Nah, maka boleh jadi begitu juga dunia, pesonanya kan semakin hari semakin gemerlap atau semakin redup? Semakin gemerlap. Sebenarnya hawa nafsu ya segitu-gitu aja. Maka hawa nafsu cenderung menurun. Ya. Nah, tapi setan tidak pernah berhenti menggoda kecuali Ramadan. Pesona dunia semakin gemerlap. Sehingga boleh jadi Ramadan saja tidak cukup. Makanya ada puasa setelah Ramadan. Demikian kuncinya adalah mengendalikan hawa jiwa. Dan itu kata orang apa ya? Gampang-gampang susah ya. Gampang apa susah? Nah jadi gini, ada hawa nafsu, ada naluri. Ini dua hal sebenarnya berbeda tapi nyambung. Lapar itu hawa nafsu apa naluri? Naluri. Kalau selera makan, hawa nafsu. Tapi nyambung deh kan. Jadi kalau dibilang gampang-gampang susah, ya ada benarnya. Tapi yang mengatakan susah sama sekali itu berbahaya. Karena susah itu artinya hampir seolah-olah agama ini menyuruh kita melakukan yang susah. Padahal tidak. Agama tidak menyuruh yang susah. Makanya dalam kewajiban puasa itu dikatakan begini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Ya dulu juga orang udah puasa bisa kok. Ya, artinya gini, kalau dulu aja orang pernah, kalau ada yang pernah bisa, berarti itu kan sesuatu yang bisa, bukan yang sangat susah. Tapi jangan juga meremehkan. Alah, saya sih kalau udah puasa udah nggak terang. Jadi puasa itu bukan sekedar orang nggak lapar, nggak haus karena udah biasa, bukan. Pengendalian hawa nafsunya. Nah, jadi silakan kita menghadapi dunia, silakan kita ngurusin dunia, silakan hawa nafsu itu berinteraksi dengan dunia, tidak dipenjara. Tapi jangan sampai dunia masuk ke dalam
jiwa. Nah, para sahabat itu berdoa begini, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan, jangan dia di dalam hati. Kalau di tangan kita yang ngendaliin, kalau di hati dunia yang ngendaliin kita. Maka sebaik-baik orang yang mengurus dunia adalah orang yang tidak cinta atau gila dunia. Jadi harusnya orang beriman yang biasa puasa itulah yang harusnya jadi kepala desa sampai pemimpin bangsa. Jangan pula begini kan, itu kan dunia, kekuasaan itu dunia. Tidak, kekuasaan itu amal. Kekuasaan itu amal. Dan kedudukan paling tinggi nanti di padang mahsyar itu adalah imam adil, pemimpin yang adil. Kekuasaan itu amal. Silakan kalau dikasih kekuasaan ambil, tapi jangan gila kekuasaan. Nah, ada nggak makhluk yang lebih tinggi kedudukannya daripada manusia? Nggak ada. Ya. Tapi manusia ketika hawa nafsunya tidak terkendali, maka derajatnya bisa sangat hina. Bisa sangat hina. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke posisi yang paling rendah. Kapan itu terjadi? Ketika manusia itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, makanya syariat Islam itu pada dasarnya pengendalian hawa nafsu. Nggak ada syariat Islam itu yang misalnya gini, yang haramnya lebih banyak dari yang halal. Apalagi semuanya haram kan. Selalu dia yang haram lebih sedikit. Nah, di bulan Ramadan kita latihan untuk tidak mendekati yang halal. Sehingga nanti di luar Ramadan ketika setan itu sudah dapat SIM lagi, dia nggak ngefek. Karena manusia yang digodanya sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, di dalam surat Ibrahim ayatnya saya lupa. Ayat 22. Situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Berkata setan ketika semua perkara sudah diputuskan. Maksudnya ini di akhirat. Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun menjanjikan sesuatu kepada kalian tapi aku tidak penuhi. Akhlaftukum. Ya, aku ingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan tidak adalah aku memiliki sedikit pun kekuasaan atas kalian. Illa an da'autukum, kecuali hanya menggoda saja. Fastajabtum li. Masalahnya kalian respon. Fala talumuni, maka jangan kalian cela aku. Walumu anfusakum, celah diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya, saya yang menggoda kalian, kata setan, nggak bisa menyelamatkan kalian, dan kalian pun yang tergoda tidak bisa menyelamatkan saya dari api neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni qabl. Ya. Sesungguhnya aku mengingkari apa-apa yang kalian sekutukan aku sebelumnya.
Innal zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Nah, jadi nggak usah nyalahin setan. Dan setan pun nggak mau disalahin. Sama kalau kita beli sesuatu itu jangan nyalahin calo atau jangan salahkan iklan. Manusia ini kan bukan cuma punya hawa nafsu, dia juga punya akal budi, punya hati nurani. Ya difungsikan. Ibarat mobil punya gas, punya rem, punya kopling, ya difungsikan. Kalau tidak difungsikan secara baik, secara tepat, secara proporsional, ya dia merusak. Dia akan merusak. Demikian? Ya, cukup singkat kan? Ya, supaya bisa dialognya lebih banyak. Jadi intinya, puasa itu kesempatan meraih pahala, kesempatan masuk surga. Itu nggak pakai macet. Luar biasa. Mau dilakoninya. Kemudian dampaknya kehidupan kita menjadi sangat baik. Kita menjadi manusia unggul, mampu mengendalikan hawa nafsu. Sekali lagi, mau dilakoni nggak? Dan sangat aneh kalau hal-hal lain di dunia ini kita lakoni, sementara Ramadan tidak dilakoni dengan baik. Belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Ramadan itu datang atau kita menghampiri Ramadan nggak pernah pakai macet, karena sekali macet itu langsung nggak pernah ketemu. Kalau ke Jakarta itu masih macet, masih nyampe. Kalau Ramadan ini sekali macet ya udah nggak ketemu. Tidak pernah Ramadan terlambat sampai ke kita atau kita sampai ke Ramadan. Tapi sekali kita terlambat, udah selamanya. Maka mumpung masih ada kesempatan, manfaatkan kesempatan Ramadan ini, raih pahalanya sebesar-besarnya, tingkatkan kualitas kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu, ya, sehingga kehidupan kita di dunia setelah Ramadan ini menjadi lebih baik, lebih berkualitas, gitu. Dan di akhirat benar-benar kita masuk surga tanpa antri melalui babur payah. Demikian. Silakan kalau masih ada yang perlu didiskusikan, didialogkan. Terima kasih Ustaz atas paparan sosialnya. Demikian tadi materi kajian siang ini dengan tema menggapai pahala di bulan Ramadan. Mungkin dari Ikhwan atau akhwatnya ada pertanyaan mengenai menggapai pahala di bulan Ramadan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dalam pengendalian ini kita kan perlu seperti ada rasa untuk zuhud terhadap dunia, Ustaz. Menurut Pak Ustaz, ini zuhud terhadap dunia dewasa ini idealnya seperti apa sih, Pak Ustaz? Agar ada penyeimbangnya gitu antara hawa nafsu dan zuhud ini biar ideal. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zuhud itu oleh ulama dibuat ungkapan. Ungkapannya itu laula wajadna ma nabki. Kalau tidak ada, kami nggak nangis. Jadi terhadap dunia itu, kalau nggak ada dia nggak nangis. Nggak ada mobil, nggak ada rumah, nggak nangis. Nggak ada makanan, nggak nangis. Lau wajadna ma nabki. Kalau ada, nggak kami sisakan juga. Jadi dunia ini, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia sampai kita tidak punya interaksi dengan dunia. Misalnya di masjid terus beribadah dari pagi sampai pagi lagi. Puasa terus dari pagi sampai pagi. Atau dari pagi sampai maghrib, tapi setiap hari puasa. Enggak begitu. Nggak boleh setiap hari puasa kecuali Ramadan. Nah, jadi zuhud itu bagaimana? Zuhud itu mensikapi dunia itu seadanya saja. Dan dunia itu selalu posisinya dibuat rendah.
Ya, nanti silakan buka surat 2 ayat 212. Ya. Nah, orang-orang yang tidak punya iman, ya, tidak punya iman, ya, itu selalu memandang dunia itulah kehidupan sejati, itulah surga. Di situ digambarkan zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya, dibuat indah seperti surga, dibuat dunia ini bagi orang yang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka orang kafir itu meremehkan orang beriman. Sementara orang beriman dia meremehkan dunia. Walladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, yang imannya aktif bekerja sehingga dia meninggalkan larangan mengerjakan perintah Allah. Fauqahum yaumal qiyamah, posisinya menjadi lebih tinggi di hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hitungan. Jadi ada orang kerja setengah mati, kalau Allah bilang rezekinya segitu. Ada orang seperti goyang kaki, rezekinya melimpah ruah. Berimanlah kepada pemberi rezeki, bukan beriman kepada sebab datangnya rezeki, tapi harus dilakoni. Berimanlah kepada Allah yang mewajibkan puasa, jangan beriman kepada puasanya. Berimanlah kepada Allah yang menyembuhkan, jangan beriman kepada obatnya. Nah, itulah zuhud. Nah, karena kalau tidak, nanti orang mempertuhankan dunia atau mempertuhankan sebab. Jadi dunia itu dipandang biasa saja, bahkan kalau perlu ya remeh, harus remeh, dunia itu remeh, nggak ada apa-apanya. Itu yang dimaksud zuhud. Tapi bukan tidak berinteraksi dengan dunia, berinteraksi. Cuman dia sampainya di tangan, nggak masuk ke dalam hati. Dapat uang 1 miliar, mudah tuh infak 900 juta. Apalagi sekarang nih buat Palestina. Nanti bisa dikoordinir, bisa lewat macam-macam ya. Aksi cepat tanggap CT, silakan nanti hubungi. Lagi saudara-saudara kita di Palestina sedang dikasih kembang api itu perayaan Ramadan oleh Israel. Orang sana mah biasa aja tuh gitu. Dan mereka keluar rumah gitu nyari mati syahid gitu. Itu iman, ya kan? Iman itu membuat hal seperti itu enggak menakutkan bagi mereka. Itu kedahsyatan iman itu seperti itu. Jadi kenapa Palestina itu susah dikalahkan Israel, khususnya Gaza? Karena mereka itu terhadap dunia sangat meremehkan. Tapi Palestina itu kehidupannya relatif makmur karena yang nyumbang terus mengalir berkah. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ahwat, ada yang ingin bertanya? Silakan, tentang puasa, tentang Nah, iman, tentang boleh. takwa, Tentang apa saja? tentang apa saja lah. Oke, Ya. Tentang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, untuk untuk sahur ya Ustadz, ini kan dapat 2 informasi. Informasi yang pertama, katanya kalau misalkan sudah azan subuh, jika memang makanan kita masih ada setengah piring, itu bisa dihabiskan sampai habis kayak gitu. Sedangkan kalau untuk subuh itu kan sudah stop ya start harusnya kayak gitu. Terus informasi yang kedua, bahwa pada saat di zamannya Rasulullah memang azan subuh itu ada 2 kali dikumandangkan start. Kalau yang sekarang kan memang ada pembatasan antara imsak dan subuh. Nah, apakah pada saat ini subuh itu kita masih bisa makan jika memang masih ada seperti itu? Terus untuk yang kedua, di bulan Ramadan ini kan waktu maghrib itu terbatas ya Ustaz. Jadi antara berbuka dan sholat maghrib.
Nah, kalau misalkan kita ingin mengirimkan doa atar Allah kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah kita hanya bisa membaca Al-Fatihah tanpa surat Yasin kayak gitu, atau memang harus keduanya, Ustaz? Ya. Sahur. Sahur itu berkah. Disebut berkah. Kita makan sedikit, insya Allah itu cukup buat tubuh. Kemudian imsak. Imsak itu menahan. Nah, cuman di Indonesia dijadiin waktu 10 menit sebelum subuh. Waktu menahan jadi. Sebenarnya imsak itu sendiri artinya menahan, dan itulah hakikat puasa, menahan. Nah, sama kayak rem. Rem itu jangan tiba-tiba. Pasti rem itu pelan-pelan. Jadi dari mulai 10 menit sebelum subuh itu mulai ngerem. Berhentinya pas azan subuh. Cuman kalau pas azan subuh baru start ngerem, bangunnya kesiangan. Menjelang azan subuh baru terburu-buru mempersiapkan sahur, baru makan gitu. Nah, pas azan subuh ngerem pelan-pelan. Bukan sampai habis makanan di piring atau minuman di dalam gelas, bukan. Sampai habisnya azan subuh. Ya, jadi kalau azan subuhnya sudah habis, makanannya belum, berhenti. Karena kalau patokannya sampai habis yang di piring itu bisa lewat subuh. Tergantung isi di piring. Bisa sampai duha. Jadi menahan tuh begitu. Menahan tuh seperti ngerem pelan-pelan. Begitu juga gas itu pelan-pelan. Di dalam hadis dikatakan Allah itu suka amal yang sedikit tapi rutin. Daripada kita geber terus habis loyo setelah itu. Jangan, pelan-pelan. Semuanya itu dilakukan dengan bertahap. Kehidupan ini kita bertahap semuanya. Latar kabun atau bakon antobak. Kalian akan menempuh tahap lebih tahap. Jadi begitu ya fikihnya. Kalau fikihnya memang puasa itu dimulai dari subuh, tapi nginjak remnya 10 menit sebelum subuh. Kalau terpaksa nginjaknya pas di waktu subuh, maka berhentilah ketika azan sudah berhenti berkumandang. Azan yang mana? Kalau mendengar azannya itu 10 kali dari 10 masjid. Yang terakhir aja. Yang terakhir. Asal bersambung ya, asal bersambung. Kalau nggak bersambung, yang terakhir itu nggak boleh diikut. Ini udah habis semua ini, tiba-tiba ada lagi yang azan. Makan lagi nih. Asal dia bersambung gitu, azannya bersambung. Ambil yang paling akhir. Nah, kemudian bagaimana pahala itu untuk orang tua? Ya. Pahala untuk orang tua itu termasuk pahala puasa. Ya didoakan saja. Ya Allah, mudah-mudahan pahala puasaku ini juga bermanfaat untuk kedua orang tuaku. Berdasarkan hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau seorang anak Adam itu meninggal, terputus semua amalnya illa min salas, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyahnya. Aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladun shalih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan untuknya. Ya, mendoakan untuknya itu artinya tadi kalau kita puasa kita doakan supaya pahalanya orang tua kita dapat berkahnya. Kalau kita sholat dapat, kalau kita baca Fatihah dapat, apa saja ya. Yang mendoakan untuknya. Ya do'u lahu, itu dia. Pakai lahu, untuknya. Waladun salih yad'u lahu. Nah, lahunya ini untuk si orang tua. Jadi apa saja doakan aja untuk orang tua, nyampe kalau untuk orang tua. Kalau untuk suami belum tentu. Nggak ada jaminan sampai lah kalau untuk suami, untuk istri. Nah, kalau untuk anak itu yang agak ini tuh. Kalau untuk anak murka yang sampai. Hati-hati.
Nah kalau untuk orang tua yang sampai itu doa, dosa nggak bisa sampai. Makanya dia waladun solihun. Jadi anak yang melakukan kesolihan, apakah kesolihannya itu sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya itu sampai. Bukan waladun tolihun yang melakukan keburukan. Ya. Kalau melakukan keburukan doa, ya Allah mudah-mudahan nih orang tuaku dapat juga nih, ya, nggak nyampe. Jadi seperti itu. Cukup jelas, Bu? Jadi kapan saja itu, kapan saja ya. Silakan saja kalau mendoakan orang tua. Nah, jadi orang tua kita yang apalagi yang belum, yang sudah tidak lagi menemukan Ramadan karena sudah tutup usia, dia masih bisa mendapatkan pahala Ramadan dengan ibadah puasa Ramadan, kita masih bisa mengalir ke dia kalau didoain. Tapi kalau kita nggak doain ya enggak. Kita sholat terus nggak mendoakan untuk orang tua. Misalnya kita doakan begini, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma. Nah warhamhumanya itu kasihilah mereka, itu niatkan di situ. Yaitu semua kesolehanku alirkan pahalanya juga buat mereka. Karena ada investasi, orang tua itu ada investasi di kita. Jadi dia mengalir. Sama kayak amal jariah itu investasi, ilmu itu investasi. Yang investasi itu mengalir, yang non investasi tidak bisa mengalir. Tapi investasinya harus kebaikan. Kalau keburukan Allah tidak alirkan karena Allah Rahman dan Rahim. Nah Rahman Rahim Allah itu dalam Ramadan itu Allah ekspresikan luar biasa gitu ya. Dalam bentuk pahala yang dilipat gandakan. Kesempatan masuk surga. Makanya kebangetan banget tuh kalau sampai ada orang masuk neraka. Itu kebangetan sebenarnya. Sangat-sangat kebangetan. Di dalam Islam tuh ada namanya istighfar. Ada yang namanya taubat. Ada yang namanya puasa. Puasa itu juga ada ghufran. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi masuk neraka itu sangat kebangetan mereka. Karena Allah itu mau sebesar apapun dosa kita, dia bisa ampunkan. Sebanyak apapun pahala kita, lebih dari itu dia berikan. Itu begitu. Allah itu Rahman Rahim. Jadi nggak ada istilah putus asa. Nah putus asa itu bagian dari kekafiran. Maka sekali lagi untuk berpuasa yang dipanggil iman, termasuk mengimani Allah itu Maha Pengampun. Ya saya ini masih mabuk kan? Gimana? Ya udah, pas nggak mabuk sholat. Gitu. Jangan sholat pas mabuk kan? Setelah itu ya kurangin mabuknya, istighfar, berhenti. Saya ini masih ninggalkan sholat. Ya upayakan untuk tidak. Tapi jangan begini, jangan Allah kan Maha Pengampun. Ya udah terus aja bikin dosa. Ntar juga diampunin. Kagak mah. Harus ada upaya untuk diampunkan, baru terjadi pengampunan. Seperti itu. Nah kalau tidak ada upaya berarti itu tidak ada iman sebenarnya. Itu memainin bukan iman. Mainin syariat atau memainkan sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, terus dimainkan. Ya. Ya. Nah, udahlah Allah Maha Pengampun ini. Seperti itu kurang lebih. Ada lagi? Ya, silakan. Ini menyambung yang tadi masalah doa anak solih, doa anak solih yang jadi investasi buat kedua orang tuanya. Bagaimana kaitannya dengan hadis yang mengatakan bahwasanya orang tua punya tanggung jawab terhadap anaknya, jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi ada yang kalau di masyarakat bilang kan itu anak bejat banget, itu kasihan orang tuanya, misalkan nanti dia juga nanggung. Tapi kalau
Itu yang seperti itu, apakah itu juga menjadi beban buat kedua orang tua yang sudah meninggal dari tingkah laku keburukan si anak yang masih hidup? Kemudian yang itu Ustaz, kaitannya dengan amal jariah juga sama. Ada hadis juga yang mengatakan kalau kita menyampaikan satu keburukan bukan kebaikan, itu kan ketika keburukan itu dilakukan oleh orang tersebut, maka keburukan itu akan terus mengalir kepada yang menyampaikan keburukan tersebut. Artinya dosanya terus. Itu kaitannya bagaimana Ustaz dengan dengan dosa yang ditanggung oleh masing-masing makhluk? Artinya kaitan dengan hadis tersebut gitu, berkaitan dengan penjelasan antum barusan gitu. Syukran sebelumnya Ustaz. Tanggung jawab orang tua itu ada beberapa, antara lain memberikan nama yang baik, karena nama itu doa. Kemudian mendidik, ya. Kalau anak perempuan dijodohkan dengan yang baik, ya. Dalam mendidik itu, ya, dalam mendidik orang tua itu menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Setelah itu, kalau si anaknya memang tidak mengikuti apa yang dididik oleh orang tuanya, maka itu tanggung jawab si anak. Tanggung jawab si anak. Tapi kalau orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik, misalnya anak lahir ditinggal, apakah nanti kalau si anak berdoa nyampe nggak? Sampai. Karena anak itu investasi otomatis, ketika lahir itu investasi. Lahir dia investasi. Nah, kalau si orang tua mencontohkan kebaikan dalam rangka mendidik, maka ketika si anak melakukan tanpa didoakan, orang tuanya dapat. Sama kayak kita mengajak orang untuk ikut pengajian ini, maka yang ikut pengajian dapat pahala, yang ngajak dapat pahala, ya, tanpa ada pengurangan. Kalau bagi-baginya Allah itu beda sama baginya manusia. Manusia itu kalau untung 1 juta bagi 2 masing-masing 500.000. Tapi kalau Allah bagi, orang diajak ngaji dapat pahala 10. Yang ngajak dapat pahala 10 tanpa mengurangi yang ikut. Tapi itu hanya sekali. Ketika besoknya dia ngaji lagi, yang tadinya ngajak itu nggak dapat lagi. Udah, jadi dia menginspiring sekali saja, dia sekali. Itu juga kalau dosa. Ada orang yang di-inspiring dosa, yang menginspirasi dosa itu dapat dosa dari yang melakukan dosa tanpa dikurangi dosa pelakunya. Ada yang ngajak, udah batalin aja puasa sekali dah, kita ini makan enak nih mumpung gitu. Batalin. Atau inspirasi apa sajalah. Pesona dunia itu kan begitu banyak ya. Dan manusia kan bisa berperan sebagai penggoda. Nah, yang menggoda itu dapat dosa dari pelakunya. Tapi sekali begitu besok yang dilakuin lagi dia ketagihan, itu udah urusan dia, nggak mengalir. Jadi bedakan inspirasi dengan investasi. Nah, kalau amal jariah itu investasi. Anak lahir kan, itu dia lahirnya itu investasi, bukan pendidikannya. Kalau pendidikannya itu inspirasi. Anak tidak dididik pun, kalau dia beramal soleh, kalau dia mendoakan untuk orang tuanya nyampe. Tapi hanya yang soleh. Tapi kalau inspirasi, mau soleh dibagi, bukan nyampe ya, dibagi. Mau yang maksiat pun dibagi kepada yang menginspirasi. Jadi beda antara inspirasi dengan investasi. Ya. Nah, makanya hadisnya tadi, idza mata bnu Adam inqata'a, putus, tidak mengalir, illa min salas, kecuali dari 3 hal. 3 hal itu investasi, dia mengalir. Ya. Sama lah kalau kita investasi di Indosat, walaupun sudah meninggal, itu untungnya masih dapat kan?
dividennya mengalir. Tapi kalau kerja setelah pensiun nggak dapat. Kurang lebih seperti itu. Jadi manusia pada dasarnya memikul dosa masing-masing. Tapi ada dosa yang dibagi karena ada peran, yaitu peran menginspirasi. Kedua, ada pahala yang mengalir, ya, dan juga ada pahala yang dibagi. Pertama, kalau dibagi karena inspirasi, menginspirasi kebaikan. Yang kedua, mengalir karena ada investasi di situ. Ya. Tapi kalau yang investasi nggak, yang inspirasi dia nggak mengalir, ya. Jadi misalnya ada orang menginspirasi seseorang untuk korupsi, kemudian dia menjadi korupsi. Ini baru masuk kerja nih, baru dinas, ada peluang korupsi itu diajarin, ini dapat ini, diambil sama dia. Itu dosanya berapa? Misalnya dosanya 1 miliar, gitu kan? Nah itu dibagi Allah tuh, yang menginspirasinya dapat 1 miliar dosa. Terus besoknya dilakuin lagi karena dia keenakan kan? Nah yang menginspirasi nggak dapat lagi. Karena dia sudah tidak melakukan amal kan? Karena dosa itu kalau ada amalnya. Amalnya apa? Amalnya menginspirasi orang berbuat dosa. Gitu. Jadi harus ada amal. Gitu. Nah, tetapi kalau investasi, ya amalnya cukup sekali, itu menginvestasi. Berinfak jariah atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak mengalir dia karena tidak dianggap investasi. Atau anak itu investasi, otomatis investasi, baik dididik maupun tidak dididik. Hanya saja kalau orang tuanya non muslim, tidak ngefek doanya itu, nyampai pun habitat a'maluhum, sia-sia amalnya karena nggak ada iman. Nah jadi menggapai pahala itu harus ada iman. Kalau nggak ada iman nggak ada guna. Pernah ada orang itu, seorang non-muslim itu di gerbang Madinah itu selalu memberi makan orang yang kalau mau pergi, ditambahin bekalnya. Atau orang yang melintas dikasih ini. Itu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin itu bertanya kepada Nabi, itu orang baik ya Rasulullah, dapat pahala nggak? Nabi mengakui kebaikannya, tapi kata Nabi, habitat a'maluhum, amalnya sia-sia. Karena tidak ada iman, ya. Jadi ikhtiar pada sebab, ya, itu tidak memberikan efek sampai ke akhirat. Dia diakui di dunia baik, ya. Nah, tapi kalau ada iman, baru dia pahalanya sampai ke akhirat. Ada akonnya. Oh ya, ada yang lupa nih sedikit lagi. Puasa itu juga dikatakan begini kan, orang yang berpuasa itu pahalanya tidak untuk kita. Ya, dalam hadisnya begini, kullu amal ibni adamulah, semua amal anak Adam itu untuk dia. Apakah amalnya itu sholat, apakah amalnya mengajak orang sholat, apakah amalnya itu berpuasa, bersedekah, itu semuanya gitu. Atau imatatul adza anit thariq, membuang ya hal yang berbahaya ya dari jalan. Ya, itu dapat langsung. Jadi ada rekening pahala yang otomatis terisi. Kling, kling, kling. Kecuali puasa. Puasa itu kita nggak punya rekening, nggak dikasih sama Allah rekeningnya. Illa siyam kata Allah. Kecuali puasa. Wahwali itu untukku. Jadi rekening puasa itu adanya di Allah. Setiap kita puasa nggak masuk ke rekening pahala kita. Jadi diambil sama Allah. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan balas kata Allah. Nggak pakai plafon. Terserah. Yang lain pakai plafon karena ada rekening. Sholat, masuk sekian, ada angka. Sedekah, pergi haji, berbuat baik lainnya. Begitu puasa, nggak ada di sini. Nah, nanti Allah balas suka hati Allah, terserah ya. Nah, itu diantara keistimewaan puasa. Jadi sekali lagi, mau dilakoni nggak? Kan gitu. Mau dilakoni. Kalau dilakoni, luar biasa. Nah, di dalam bulan puasa itu bukan hanya puasa yang bisa kita lakukan, ya kan? Kita bisa sholat, pahalanya dilipat gandakan. Kita bisa tilawah, pahalanya dilipat gandakan. Kita bisa semua lakukan semua amal kebaikan, semuanya dilipat gandakan. Tapi intinya adalah kalau kita mengendalikan hawa jiwa.
Jadi kalau Ramadan kita nggak puasa tapi sholat, ya nggak dapat itu. Karena itu adalah penghargaan, apresiasi bagi orang yang sedang melatih mengendalikan hawa nafsu. Jadi pahala-pahala Ramadan itu kenapa istimewa? Karena itu apresiasi, ya, dan stimulus bagi orang yang sedang berlatih mengendalikan hawa jiwa. Ya, manusia itu nggak ada lah. Siapa yang pernah yang berani menjamin dirinya bebas dosa? Ada. Ada. Pasti ada dosa. Bahkan setelah Ramadan nanti ada dosa. Makanya kita perlu Ramadan, perlu siap. Nah, tinggal dilakoni saja. Dilakoni. Manusia itu pasti, karena dia punya hawa nafsu. Pasti ada tuh. Karena pasti sedikit tuh nyentuh lah minimal. Nah, cuman tinggal ada prosesnya. Nah, prosesnya itu tazkiyatun nafs, dan puasa itu sebenarnya bagian dari tazkiyatun nafs, dan semua amal itu tazkiyatun nafs, termasuk istighfar itu tazkiyatun nafs, gitu, membersihkan jiwa supaya derajatnya kembali mendekati fitrah. Makanya setelah puasa disebut Idul Fitri. Jadi mudah-mudahan kita semua ini berhasil melakoni puasa dengan baik, dan ya kita ini memang nggak bebas dari dosa, tapi mudah-mudahan dosanya terhapus dengan puasa kita. Demikian dari kami. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Dan apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Itu walafu minkum wastaghfirullahi walakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aku juga sudah menunjukkan pukul 1:30 dan berakhir pula kajian materi hari ini dengan judul menggapai pahala di bulan Ramadan. Dan kita bertemu lagi di hari Senin dengan kajian yang tidak kalah menarik, yaitu rumah tangga harmonis, pekerjaan produktif, yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukari. Lomba. Oh, ada pengumuman dari panitia juga untuk lomba ini ya, taksin. Mohon hadir untuk didaftarkan ya, bagi yang berminat, dibatasi tanggal 16 ya, tanggal 16 Juli 2014. Oke. Demikian kajian hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.